Sering dituduh pembohong karena lupa janji yang padahal benar-benar hilang dari ingatanmu? Berhenti menyalahkan diri sendiri. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam lobus frontal otakmu. Berdasarkan penjelasan medis, fenomena ini seringkali bukanlah bentuk dari karakter yang buruk, melainkan sebuah kondisi neurologis nyata yang sedang terjadi di pusat komando otak Anda. Banyak orang terjebak dalam siklus rasa bersalah dan penghakiman sosial karena dianggap tidak peduli atau tidak bertanggung jawab. Padahal secara anatomis, ada gangguan komunikasi sinyal listrik dan kimiawi yang membuat ingatan tersebut gagal diproses atau dipanggil kembali. Menurut edukasi kesehatan, otak manusia memiliki bagian yang disebut lobus frontal, yang letaknya tepat di belakang dahi Anda. Area ini berfungsi layaknya seorang direktur utama, atau manajer operasional bagi seluruh sistem saraf pusat. Lobus frontal bertanggung jawab atas apa yang kita sebut di dunia medis sebagai fungsi eksekutif. Fungsi kognitif tingkat tinggi ini mencakup kemampuan untuk merencanakan sesuatu, mengatur waktu, memusatkan perhatian, dan yang paling krusial adalah mengelola memori kerja atau working memory. Ketika area ini berfungsi dengan optimal, Anda dapat dengan mudah mengingat janji, menyusun jadwal harian, dan mengeksekusi rencana tanpa hambatan yang berarti. Fungsi eksekutif bisa diibaratkan sebagai seorang konduktor dalam sebuah orkestra simfoni yang megah. Sang konduktor memastikan setiap alat musik bermain di waktu yang tepat dengan nada yang harmonis agar menghasilkan melodi yang indah. Dalam konteks medis, konduktor ini mengkoordinasikan berbagai area spesifik di otak agar Anda bisa berfungsi secara normal sehari-hari. Namun, apa yang terjadi jika sang konduktor mendadak kelelahan, kehilangan fokus, atau kehilangan tongkatnya? Alunan musik akan menjadi sangat kacau. Begitu pula dengan otak Anda. Saat fungsi eksekutif ini terganggu, kemampuan Anda untuk mengatur tindakan dan mengingat komitmen akan benar-benar berantakan, terlepas dari seberapa tulus niat baik Anda. Kondisi di mana sang konduktor otak gagal memimpin ini dikenal secara medis sebagai disfungsi eksekutif. Secara mikroskopis, disfungsi ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama zat dopamin dan norepinefrin di dalam celah sinapsis antar sel saraf. Kurangnya zat kimia pembawa pesan ini menyebabkan sinyal yang memerintahkan otak untuk mengingat sesuatu atau memulai sebuah tugas menjadi terputus atau sangat lemah. Akibatnya, informasi tentang janji penting yang baru saja Anda buat beberapa jam lalu gagal ditransfer dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Informasi tersebut benar-benar menguap begitu saja tanpa jejak. Inilah alasan utama mengapa Anda sering disalahartikan sebagai pembohong atau tukang ingkar janji oleh orang-orang terdekat Anda. Secara medis, ini murni merupakan kegagalan memori kerja, bukan kebohongan yang disengaja. Kebohongan membutuhkan niat sadar untuk menipu, memanipulasi fakta, dan menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, pada kasus disfungsi eksekutif, otak Anda secara harfiah tidak dapat menemukan data tentang janji tersebut di dalam arsip ingatannya saat dibutuhkan. Otak Anda mengalami gangguan pencarian dan pemanggilan data. Menuduh seseorang berbohong karena kondisi neurologis ini sama tidak masuk akalnya dengan menyalahkan sebuah komputer karena tidak bisa membuka file dokumen yang memang sudah rusak. Selain masalah ingatan yang menguap, disfungsi eksekutif juga sangat sering dimanifestasikan sebagai kelumpuhan tugas atau task paralysis. Orang di sekitar Anda mungkin dengan mudah melabeli Anda sebagai pemalas yang tidak punya ambisi dan motivasi. Padahal, Anda mungkin sedang duduk membeku di depan meja kerja, merasa sangat kewalahan, dan otak Anda gagal memberikan dorongan kimiawi pertama yang dibutuhkan untuk sekadar mulai bergerak. Berdasarkan penjelasan medis, kelumpuhan ini terjadi karena lobus frontal tidak mampu memecah satu tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola oleh pikiran. Akibatnya, sistem saraf pusat mengalami kelebihan beban informasi dan merespons dengan mematikan sistem tubuh sementara waktu. Mari kita lihat lebih dalam ke tingkat seluler di dalam kepala kita. Reseptor dopamin di korteks prefrontal memainkan peran yang sangat krusial dalam memberikan rasa penghargaan, kepuasan, dan motivasi diri. Menurut edukasi kesehatan, pada individu yang mengalami disfungsi eksekutif, reseptor otak ini mungkin kurang sensitif atau jumlah dopamin bebas yang tersedia tidak mencukupi untuk memicu respons. Tanpa dopamin yang cukup,
otak tidak dapat melihat alasan yang cukup menguntungkan untuk mengeluarkan energi dalam menyelesaikan tugas atau mengingat hal-hal yang tidak secara instan memberikan stimulasi tinggi. Sekali lagi, ini adalah masalah regulasi kimiawi saras murni, bukan masalah moral atau kelemahan karakter personal. Sangat penting untuk dipahami secara saksama bahwa disfungsi eksekutif bukanlah sebuah diagnosis penyakit yang berdiri sendiri. Berdasarkan literatur medis modern, kondisi ini adalah serangkaian gejala atau sindrom yang seringkali menyertai gangguan neurologis dan psikologis lainnya. Kondisi spektrum seperti ADHD, autisme, depresi klinis mayor, gangguan kecemasan umum yang persisten, hingga kelelahan mental kronis atau burnout, semuanya memiliki komponen disfungsi eksekutif yang kuat di dalamnya. Oleh karena itu, mengabaikan gejala lupa dan lumpuh ini atau hanya menganggapnya sebagai sifat buruk bawaan yang bisa diubah dengan sekadar paksaan untuk berusaha lebih keras adalah pandangan yang sangat keliru dan tidak akurat secara medis. Faktor lingkungan dan tuntutan gaya hidup modern yang serba cepat juga memberikan kontribusi penghancur yang sangat besar. Stres kronis yang berkepanjangan, misalnya, memicu kelenjar adrenal untuk terus-menerus memproduksi hormon stres kortisol dalam jumlah besar. Dalam jangka panjang, paparan kortisol yang terus meninggi ini secara harfiah dapat menyusutkan volume korteks prefrontal Anda dan justru memperbesar ukuran amigdala, yaitu pusat pendeteksi rasa takut dan ancaman di otak. Berdasarkan penjelasan medis, pergeseran struktural otak ini membuat Anda secara otomatis beralih dari mode berpikir logis dan terencana menjadi mode bertahan hidup murni. Dalam mode darurat ini, mengingat janji makan siang dengan teman menjadi hal yang sangat tidak relevan bagi kelangsungan hidup otak primitif Anda. Jika Anda merasa siklus lupa akan janji dan kelumpuhan tugas ini telah sangat membebani dan mengganggu kehidupan profesional serta hubungan personal Anda, langkah pertama yang paling bijaksana menurut pedoman edukasi kesehatan adalah mencari diagnosis profesional. Berkonsultasilah dengan psikiater, psikolog klinis atau dokter spesialis neurologi untuk mendapatkan evaluasi menyeluruh. Berhentilah mencoba mendiagnosis diri sendiri dari internet dan berhentilah menghakimi diri Anda dengan kata-kata yang menjatuhkan. Profesional medis memiliki alat ukur berstandar internasional dan tes neuropsikolonis yang dapat meletakkan dengan sangat presisi fungsi kognitif mana yang mengalami penurunan. Dengan demikian, rencana intervensi dapat disesuaikan tepat dengan kebutuhan spesifik struktur saraf otak Anda. Penanganan medis spesifik untuk mengatasi disfungsi eksekutif sangat bervariasi, sangat bergantung pada penemuan akar penyebabnya saat diagnosis. Intervensi medis awal umumnya dapat mencakup terapi kognitif perilaku yang secara khusus dan sistematis dirancang untuk melatih kembali jalur-jalur syaraf baru di otak dalam respons tekanan tugas dan menyimpan ingatan. Selain itu, dalam beberapa indikasi klinis tertentu, dokter spesialis mungkin meresepkan pengobatan farmakologis seperti obat stimulan atau non-stimulan. Obat-obatan medis ini didesain bekerja langsung pada level seluler untuk menyeimbangkan kembali kadar dopamin dan norepinefrin di area lobus frontal. Pengobatan medis yang terukur dan tepat, bila digabungkan dengan konseling terapi yang rutin, seringkali memberikan tingkat perbaikan kognitif yang sangat drastis pada kemampuan regulasi memori pasien. Selain mengandalkan intervensi medis, penderita disfungsi eksekutif sangat disarankan oleh para ahli untuk mempraktikkan apa yang disebut sebagai eksternalisasi memori. Mengingat struktur otak Anda saat ini tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk menyimpan informasi spesifik secara konsisten, Anda harus memindahkan beban kognitif tersebut ke lingkungan fisik di sekeliling Anda. Menurut pakar edukasi kesehatan mental, penerapan strategi ini mencakup penggunaan aplikasi pengingat pintar di ponsel, pemasangan alarm berulang untuk tugas sepele, penempatan papan tulis besar di dinding yang mudah terlihat, atau membiasakan diri menulis buku jurnal harian. Dengan menciptakan sebuah sistem pendukung yang bersifat visual dan auditori di luar kepala Anda secara langsung mengurangi beban kerja memori jangka pendek. Hal ini sangat ampuh dalam membantu lobus frontal bekerja dengan jauh lebih efisien, terstruktur, tanpa harus mengalami kelelahan otak yang prematur. Modifikasi gaya hidup yang berfokus pada kesehatan juga merupakan pilar utama dalam mendukung neuroplastisitas, yaitu kemampuan luar biasa otak untuk menyembuhkan dan memperbaiki jaringannya sendiri. Berdasarkan penjelasan medis dan ilmu gizi, asupan nutrisi makanan yang kaya akan asam lemak esensial omega 3, antioksidan dari sayur mayur serta buah segar, diiringi dengan hidrasi cairan yang selalu cukup, sangat vital fungsinya untuk menjaga integritas selubung pelindung saraf. Selain nutrisi otak, rutinitas melakukan olahraga kardiovaskular secara teratur
juga telah terbukti secara klinis dan eksperimental mampu meningkatkan volume sirkulasi darah yang membawa oksigen murni ke otak. Olahraga memicu pelepasan protein perangsang pertumbuhan sel yang bertindak layaknya pupuk penyubur organik bagi lahirnya jutaan sel-sel saraf memori baru di otak Anda setiap minggunya. Faktor biologi yang sama sekali tidak kalah pentingnya adalah peran krusial dari tidur restoratif yang mendalam bagi kebugaran kesehatan otak Anda. Selama Anda tertidur lalap tanpa gangguan, otak Anda secara otomatis mengaktifkan apa yang disebut sebagai sistem glimfatik. Sistem ini berfungsi sangat mirip dengan sistem pembuangan limbah kota, bertugas untuk membersihkan tumpukan racun neurotoksin dan plak sisa metabolisme yang terakumulasi parah selama Anda beraktivitas dalam keadaan terjaga. Kurang tidur dalam dosis kecil saja akan secara instan merusak fungsi eksekutif Anda keesokan paginya, membuat sensasi kabut otak terasa semakin tebal dan melipat gandakan keparahan gejala pelupa harian Anda. Menjaga rutinitas jam tidur yang disiplin setiap malam di dalam lingkungan kamar yang digelapkan dan bersuhu sejuk adalah sebuah resep medis wajib yang sama sekali tidak boleh diabaikan demi mengembalikan ketajaman fungsi kognitif dan ingatan Anda secara alami. Sebagai kesimpulan dari seluruh penjelasan medis ini, tolong pahamilah mulai sekarang bahwa Anda bukanlah seorang pembohong, Anda bukan pemalas, dan Anda sama sekali bukan individu egois yang tidak memedulikan janji dengan orang lain. Otak biologis Anda saat ini hanya sedang mengalami beberapa hambatan teknis yang terukur pada regulasi kimiawi fungsi eksekutifnya. Menurut standar edukasi kesehatan mental modern, dengan mulai memahami struktur anatomi dan menyadari mekanisme medis logis di balik kondisi memori Anda ini, Anda diharapkan dapat mulai merangkul dan menerima diri Anda sendiri dengan kapasitas empati yang jauh lebih besar. Berhentilah terus-menerus meminta maaf dan merasa bersalah untuk hal-hal neurologis yang di luar kendali sadar Anda. Mulailah bangkit mengambil langkah-langkah medis yang proaktif melalui bantuan tenaga profesional kesehatan, bangunlah sistem dukungan pengingat eksternal yang andal, dan terapkan gaya hidup konsisten yang sangat ramah terhadap pemulihan otak. Percayalah, otak Anda sangat bisa dilatih dan disehatkan kembali, karena Anda sepenuhnya berhak mendapatkan kejelasan pikiran dan kualitas hidup yang jauh lebih baik.